Dorang panggil kayak Kamnado berapa hari ke Gorontalo atau ke Tambagu. Begitu juga Oto Ikang. Berarti DP bahasa kasar ini laki-laki panggilan dah. Oh, Nah, jadi secara otomatis so DP layang-layang iya, itu. iya. Ya begitu. Pasangan ini, it's my dream. Maksud it's my dream. Entah kabar betul atau tidak. Uang itu masuk di setengah di ini di pekerja, setengah masuk di Popoji. Ya. Terus tidak, maksudnya masyarakat itu so tidak sejahtera atau bagaimana itu betul atau? Begini Pak, saya jelaskan. Bukan ente ini. Ya, tunggu. Ya, jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Arul Gendeng, host yang paling ganteng tentunya ya, di acara Carlota ya, mulu-mulu Carlota dang. Oke, malam hari ini kebetulan kami sudah kehadiran bintang tamu, yang tentunya bintang tamu yang satu ini tidak kalah 11-12 setengah dengan saya peganteng ya. Langsung saja sahabat-sahabat peredam, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke. Nah, mungkin perkenalkan nama dulu. Terima kasih. Ya. Nama saya Husein Blondatu, asal dari Desa Pintadia, Oke. tapi saya lahir di Desa Popodu, Besar di Sondana. dulunya masih Popodu. Oh, dulunya masih Popodu. Ya, dia setelah Popodu dia terbagi jadi Desa Sondana. Sondana. Setelah Sondana jadi Desa Pintadia. Pintadia. Tapi asal orang tua saya dua-dua dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Ya. Bapak Husein ini adalah sangadi di Desa Pintadia. Kalau di Polsel ini DP nama sangadi. Kalau di Gorontalo itu ayahanda. Kalau di desa-desa lain saya kurang tahu ya. Jadi di sini DP nama itu sangadi. Oke. Nah, kalau saya cerita di sangadi, saya panggil di Kausen supaya Ya, lebih mudah terserah, toh. ya. Terang lebih enjoy toh. Ya. Oke. Sekarang Kausen, sebelum menjadi seorang sangadi atau pemimpin desa, bagaimana itu pemimpin, bagaimana itu mengelola desa, mau tanya-tanya dulu di Kausen kehidupan sebelum menjadi seorang sangadi itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya waktu selesai sekolah, setelah lulus SMA, saya coba belajar untuk hidup mandiri atau mencari uang sendiri. Saya merantau, mandiri, ya. mandiri. Kalau sekarang mandiri itu apa dia nama mandi sendiri ya gitu. Dulu mencari uang sendiri ya. Jadi saya waktu itu setelah selesai sekolah SMA itu saya ikut kayak yang sekarang ini orang bilang ikut Pajeko. Pajeko. Iya. Oh, ikut Pajeko. Pajeko. Ya, Pajeko itu belajar. apa? Lalu Pajeko itu kan di sini yang hari-harinya itu Pajeko itu, kalau yang kita tahu bersama bahwa Pajeko itu alat satu buah perahu yang besar yang punya alat jaring tangkap untuk menangkap ikan di rakit rumpon yang biasa. Ya. Ya, jadi waktu itu saya merantau ke Desa Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Ya, saya di Popayato itu sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Saya mencari di Popayato itu. Ya.
tapi dengan orang-orang dari sini. Oh, jadi orang-orang dari sini merantau juga di sana? Iya, dengan orang-orang dari sini bersama teman-teman, saudara-saudara yang dari sini. Waktu itu, jadi setelah itu saya hampir 2 tahun balik ke Molibagus sini. Balik ulang kamar ya? Ya, balik ulang kemari. Pas ada peluang pekerjaan untuk di kantor KPU. Ya. Waktu itu 2009 akhir, 2019. 2009 akhir. 2009 akhir. 9 ya. 2010 berarti sudah kerja. Iya. 2010 ya. Karena waktu itu pemilihan bupati pertama di Bolsel 2010 itu. Oh, pemilihan Pak Bupati Iya. pertama. 2009 itu saya honor di bekerja di KPU. Di KPU. Di KPU itu saya sebagai driver, sopir, sekretaris KPU. Waktu itu saya di KPU itu sampai dengan 2015. Mohon maaf, Ya. yang tadi itu waktu saya di Popayato 2008. 2008. Iya, Ya, 2008 bukan 2018. Nah, sampai dengan 2000 saya di KPU itu sampai dengan 2016. Ya, sekitar 2016. 2016. Saya sempat kerja di situ sebagai sopir. Kebetulan di ini juga Kak Apri Penama di Pastuparius menerima driver juga kalau mau niat memasuk. Itu driver handal itu seberapa tahun kan jadi driver tuh, siapa tahu bisa ya kan. Saya waktu kerja di KPU itu saya kerja sampingan. Bekerja di samping KPU. Tidak. Maksudnya ada kerja di KPU, tapi ada pekerjaan lain. Pekerjaan lain loh. Iya. Saya kira kerja di KPU dengan kerja di samping KPU Iya. itu. Bakantin atau apa biasa kan begitu kan. Karena untuk pemenuhan kebutuhan Oh, biasa. rumah tangga toh. Jadi Sudah menikah ini? ya Kawin, alhamdulillah ya sudah. Tahun berapa dah kawin ini? Di Sangadi kawin ini tahun berapa? Kalau mau dipikir ya mungkin ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Luar biasa. Bukan main. Perlu belajar akang ini. Saya punya baru satu itu. Jangan. Kalau itu bukan untuk dipelajari ya bawa gitu. Jadi jangan. Anak semua. Anak ada 4, 4 ya. 1 perempuan, Itu 3 yang laki-laki. terhitung ya. Belum yang Iya. yang di luar-luar dari itu kan. Iya, karena biasanya begitu saya pertama mau tanya ke sana seberapa anak? 2. Baru yang di luar ada 5 tuh di kamar mandi bos jadi cacat. Ya, Baru Ah, saya kerja baru. di KPU. saya sopir di oto ikan, Oh. kadang jadi sopir panggilan. Jadi di KPU ini sistem kontrak atau bagaimana? Dia waktu 2010 itu sudah masuk honor, tapi buat terima honor itu nanti DP gaji itu mau terima nanti 3 bulan 1 kali. Oh. Waktu itu DP jumlah gaji itu 1.050.000 1.500.000. 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau kayak ini bulan Januari, nanti Maret terima 1.050.000 itu. Aduh, Maka dari itu selain saya di KPU itu cari kerja. ya Di pekerja lain itu apa? sama sopir, tapi sopir panggilan. Ada kalanya bawa oto ikan, ada kalanya kayak bos-bos ataupun siapa yang butuh sopir yang memang baku kenal, dorong panggil kayak Kamnado berapa hari ke Gorontalo atau ke Tambagu. Begitu juga oto ikan. Berarti DP bahasa kasar ini laki-laki panggilan dah. Ya kan biasa kan panggilan tuh gitu. Oke. Tapi bukan laki-laki panggilan, sopir panggilan. Sopir panggilan Iya. ya. Lain Kota Mobagu dengan Ya pokoknya kalau Sulawesi Utara itu sampai di Bitung, Gorontalo. Gorontalo ya. Iya. Berarti Sopir. kenal juga dengan orang sini kan biasa ada yang dari sini mau
ke Gorontalo, Gorontalo kamari. Ya, itu saya waktu 2010 itu kan memang KPU Bolsel itu belum definitif, masih sekretariat, yang intinya KPU itu masih Bolmong. Oh, masih Bolmong. Ya. Pusatnya di Bolmong. Ya, jadi di Bolsel sini masih sekretariat KPU. Tapi di kawasan ini tidak ini toh, apa DP nama? Tidak nakal waktu jadi sopir toh, biasa kan ada sopir-sopir juga toh. Ada dukar di tengah sini, hanya toh, masang satu apa ya toh? Oh, Masang satu sandar sadiki. Biasa sopir-sopir toh. Tidak. Tidak. Cuma ya sadiki-sadiki. Oh, sadiki. Mari yang gagak kasih dulu di muka. Yo, jelas itu. Yang tahambur ini kena di Ya, belakang. K2, bangku K2. Bangku K2 ya. Karena itu memang hiburan di perjalanan toh. Supaya mengantuk apa. Saya paham. Baru-baru setelah sopir jadi apa DP nama, kerja di KPU, kerja tempat lain jadi sopir juga. Terus Ya. apa lagi kira-kira? 2016 itu berhenti bekerja dari KPU. Alhamdulillah sudah apa modal sedikit, ada kredit oto pribadi, kredit baru taksi gelap dari Bolsel Gorontalo. Berarti malam. Pokoknya siang malam sampai hampir siang, pokoknya saya tahu diri itu jabat taksi itu demi ya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sendiri, mau baroko mau apa Susu apa itu? ya. Kan Itu kamu bilang tadi taksi gelap, berarti saya kira cuma malam. maksudnya istilahnya itu taksi gelap. Istilahnya ya, Ya. taksi gelap. Sebenarnya cuma taksi. Oh, taksi. Saya kira kalau buat taksi gelap itu dia taksi malam baru kasih mati lampu lagi. Ya ada, cuma bertepatan DP kaca oto lagi gelap sekali. Oh, gelap sekali. Oh, Ya. memang riben ya. Ya, Oke. Jadi memang itu memang niat berarti. Alhamdulillah bisa kredit ya, oto ya. ya. Baru sobat taksi. Sekitaran hampir 1 tahun. 1 tahun. Ya, pas disambil taksi ada perekrutan pemilihan anggota BPD seluruh desa di Bolsel. Ya, saya mencoba setelah saya taksi masuk di pendamping desa. Pendamping desa. Ya, pendamping lokal desa. Pendamping lokal. Ya. Saya pendamping desa itu 2019 akhir. Saya terangkat jadi pendamping lokal desa itu 2019 akhir. Sekitar November itu kalau tidak salah. November ya. Saya mulai tugas di tempat tugas saya itu di Helumo, Kecamatan Helumo. Ada 4 desa yang saya dampingi. Desa Sinandaka, Soputa, Pangia, dan Motolohu. 4 desa itu. Ya, saya sebagai pendamping desa di 4 desa itu. Di 4 desa. Ya. Berarti di Kausen P, istri siapa yang mendampingi? Kalau di Kausen Bukan. mendampingi desa orang lain. Bukan persoalan pendamping apa Oh, ini. saya kira kalau saya mau Maksudnya- mendampingi desa 4 itu kasih samping begitu kan. Tidak, Oh, itu bukan. bahasanya itu. Iya. Oke, DP. kopi dulu. Oh, kopi siap. dulu, supaya santai terang. DP itu kan bukan begitu. Oh, DP. Maksudnya kerja pendamping sebagai pendamping desa. Oh, Ya. pendamping desa itu. Jadi, tapi tinggalnya di mana? Di sini. So di sini. Ya, mulai bagus di Pintadia sini. Jadi kalau macam tiap hari berarti pulang balik. Iya. Salah memang tugas dan tanggung jawab kan. Pakai auto kredit tadi. Nyanda. Oh, Sunyanda. Iya. Jual. Oh, jual ulang. Ya, jual itu oto, baru ada beli motor. Oh, jual auto Beli motor. Sama dengan jual sapi beli kambing itu beli DP. kambing. Ya. Kalau saya biasa jual Bukan HP. jual kambing beli sapi. Jual sapi beli kambing. Ya, jual tak sapi. turun. Iya, itu. Kalau saya beli pulsa jual HP. Itu dong. Sama dia begitu. Nah gitu ya. Ya, mirip. Mirip 11-12 setengah itu. Jadi saya jaga turun ke lokasi itu di desa dampingan itu
Setiap minggu itu 3-4 kali. Setiap minggu itu. 3-4 kali Ya. setiap satu minggu. Kembali dengan motor Ya, di Kecamatan Tapi Hilomoy. sudah berkeluarga waktu itu? Sudah. Sudah So yang ketiga lah itu. Oh, sudah enggak bukan main. Iya. Ya. Karena banyak pengalaman jadi ya tahu deh cara gitu ya nanti habis di luar dari ini saya baku dapat ulang denti. Jangan. Jadi di luar. Ini boleh Mbak Guru Akang bawa gitu. Oh, jangan. tidak boleh. Iya, nyara bagus. Nyana bagus itu. Rokok dulu kalau kita. Supaya terang. Jadi itu mungkin sekilas terang mau tambah lagi sebentar karena mungkin masih panjang ini. Jangan di perjalanan ini. Ya. Untuk lebih terang singkat saja, mungkin di bagian mana yang menurut Tisangadi itu DP setengah mati. Mungkin DP apa DP nama selama perjalanan itu yang paling Tisangadi rasa sulit dalam perjalanan itu. Kini bagian-bagian apa itu? Kalau waktu yang dapat rasa Oh, memang setengah mati sekali. setengah mati itu waktu mencari di Pajeko. Oh, Karena DP setengah mati sih bukan setengah mati mau banapas, bukan. Maksudnya kayak kalau di mencari di laut itu kan memang DP resiko besar. Datang dia musim ombak, datang dia angin, hujan. Pokoknya kompas bertepatan kan ada di rantau di kampung orang. Jadi memang keluarga apa semua orang tua dapat ingat sekali itu Ingat, kalau ya. memang ombak sejaga gulung di tengah laut. tapi dalam tidak tinggal tiaya waktu di tengah laut, dalam tinggal. Pokoknya anda, orang satu Pajeko. Satu Pak Jeko saya pikir tiaya. Bukan saya sendiri. Pak Jeko baru orang ada tinggal tiaya sendiri Pak Jeko. Ya anda, bukan begitu. Jadi begitu memang setengah dapat ingat sekali ya. Tapi ya memang coba gitu. Tapi mungkin tiada mau dapat dengar lagu-lagu sekarang itu mau dapat ingat mungkin dulu ya. DP lagu-lagu yang tren-tren sekarang ombak suju bawa jauh kan tren-tren sekarang itu tuh. Dapat ingat, Pak Jeko sebawa jauh. Ya, mungkin mau ganti atau bagaimana tuh. Jadi itu. Kalau yang DP pekerjaannya mungkin tiaya alhamdulillah ini pekerjaan yang alhamdulillah DP yang senang dan begitu. Sebelum jadi Sangadi ini, Sebelum jadi Sangadi. dari beberapa pekerjaan sebelum jadi Sangadi itu, maksudnya dari semua sih dapat rasa DP ada DP senang ada DP susah. Susah. Tapi DP sadiki bikin ini Akang itu pengalaman yang dapat rasa bagus Ya, yang bagus. di KPU dengan Bataksi itu. Oh, Ya, di situ yang dapat rasa sadiki. Bataksi itu. Tunggu dulu, Bataksi ini ada Bataksi Iya, ini. taksi maksudnya membawa Ya. penumpang itu coba cerita dengan kebanyakan di taksi itu yang ibu-ibu sama oma atau mahasiswa waktu bataksi itu. Pokoknya dia kalau sama dengan makanan ini tentuan, campuran. Oh, tak campur. Cuma ya ada DP pasung, DP oma, DP yang so tahambur paling Iya. pasti itu yang kalau ya so tak kena matahari begitu dan iya berarti di belakang itu ya supaya angin tuh jangan sampai mengganggu yang lain. ya paling banyak anak-anak Bolsel yang kuliah di Gorontalo. Itu saya pelangganan waktu Bataksi itu. Pokoknya mau DP orang, mau DP kiriman itu memang Mungkin ada penumpang yang spesial bagi Tika Husein. Oh, ada. Ya, itu ada. siapa itu kira-kira? DP nama Deji. Oh, Deji. Mr. Deji. Ya, itu Nah, penumpang lain daripada yang lain itu. DP lain daripada yang lain itu bagaimana? Pokoknya penumpang kalau perempuan kalah dengan dia. Hah? Kalah memang spesial dia. Spesial Deji sekali. itu. Dia kalau mau dari Gorontalo maupun dari Bolsel mau ke Gorontalo, Hah? wajib dan harus apapun yang coba biar siapa penumpang lain mau bayar lebih, dia tetap mesti kasih duduk di muka. Duduk di Deji muka. itu iya. Tidak takut dia duduk di muka? Maksudnya Dia- ada duduk di muka Oto ini? Bukan di muka Oto, di bangku muka. Oh, Ya, di bangku di bangku muka. muka. Bukan di muka Oto. Di bangku muka maksudnya. Oh, iya, Di samping pas saya dia. Oh, di samping pati
Itu salah satu ciri khas itu penumpang dia itu Deji itu. Cuma bagusnya dia tidak menuntut. Maksudnya menuntut apa? Maksudnya biar mau berangkat jam berapa, sore, malam, tengah malam, hampir siang, Iyo, dia siap-siap saja. Itu Siap, bagusnya ya. Pak dia. gas kan, Ya, baru DP orang memang dapat lihat kurang bercerita lah. Maksudnya kurang, dia diam-diam saja. Ya, kalau sedih perjalanan itu. Tapi dia bagus. Pas agak kiri, ada tidur. Ada tidur itu dapat cerita. Iya, dia bagus kasihan. Maksudnya Deji itu penumpang yang paling spesial daripada penumpang yang lain. Mau saya penumpang ke Gorontalo cuma satu orang, cuma dia tetap harus itu bawa dia. Bawa berangkat ya. Ya, Tapi besok pagi pulang ulang. ya itu DP bagusnya Pak dia. Jadi saya ke sana kamari ada taisi Ada taisi. dari Gorontalo sore sampai di sini malam. Besok pagi Deji ulang langsung pulang itu. Itu dia bagus Pak dia. Kalau dia datang, ya walau dia cuma datang ambil headset ke atau datang ambil charge dapat lupa. Itu DP ini Pak dia lah. Yang saya bilang tadi itu penumpang lain daripada yang lain dia. Yang spesial DP tanpa itu harus bangku muka. Dia nya mau di bangku K2. Biar nyanam suruh bayar dia mau di bangku K2. Itu Deji itu bagus dia. Tapi suruh wisuda sekarang itu. Alhamdulillah kasih yang so bagus, so kelar dia. So kelar ya. Kalau nyana salah, saya dengar dia itu robotika apa yang DP. Berarti kayak bikin robot dia itu so boleh bikin robot. Penelitian apa itu? Waktu baru-baru. Elektronik. Sampai elektronik itu. Sampai elektronik. Jadi berapa tahun ke depan Bolsel itu jangan heran kalau ada poli yang robot dari sampah Ya. jalan-jalan di sini. Itu. Sodeji itu. Sodeji itu Ya. Semua hari Ultraman ini. Iya. Banyak- Sodeji itu. banyak hero-hero ini di tahun-tahun depan ini di Bolsel. Jadi itu sepenggal kisah dari Iya. seorang Sangadi. Berat ternyata berat. Pengalaman hidup itu Iya. tidak selamanya manis. Ya, Karena yang manis itu cuma gula. cuma gula. Tapi ada lagu-lagu yang manis tapi bukan gula. Bagaimana itu lagi itu? Itu yang kurang tahu itu. Kurang tahu, saya juga kurang paham itu dengan Itu lagu-lagu itu ya. Yang manis tapi bukan gula. Tapi bukan gula. Iya, bisa juga kan manis ayam kampus kan? Ada juga yang manis-manis. Maksudnya ayam kampus ini bagaimana? Yang kita tahu ini ayam kampung, ayam lalapan, ayam kampus. Oh, ayam ada. kampus ada ya. Aduh, sangat dipura-pura aja. Biasa kan mesti jaga taksi lalu ini Ya ya. ada ini barang ini kalau ada. Kalau ada iyo. Maksudnya mau cari tahu itu ayam kampus itu bagaimana? Ada nanti terang mau. Oh siap, Nanti mau siap. suruh terawang Pak KIP di kopi itu. Siap. Dan ayam kampus dijaga dapat di kopi. Oke, nah selanjutnya orang semua masuk di sekarang di Kausen ini sudah jadi seorang Sangadi, seorang Iya. pemimpin yang ada di desa Pintadia. Minta dia. Saya mau tanya, ini Sangadi, DP pas menjadi Sangadi itu, maksudnya mau calon itu di Kausen sendiri yang mengajukan atau dipilih, maksudnya biasanya kan orang begini, maju di Sangadi kan sudah aman, orang yang semua bain begitu, atau dari pati Kausen sendiri yang kita mau calon dukung kamari, maksudnya begitu, bagaimana DP kronologi sampai di Kausen jadi Sangadi? Ya, jadi Oke, waktu- baik, itulah penjelasan dari belum. Oh, saya kira sudah. Oke, lanjut. baru mau Baru. jelaskan nih. Jadi sebelum saya berperjalanan ke Menjadi Sangadi. Sangadi ini waktu 2018 itu kalau tidak salah, ketua pemuda Desa Pintadia yang sempat menawarkan dua apa ini? untuk mencalonkan nanti jika ada pemilihan Sangadi. di Desa Pintadia. Waktu itu 2018 saya dengan ketua BPD sekarang di Desa Pintadia itu Abdurrahim Hasan. Jadi di kalangan pemuda itu menanyakan maksudnya kalau jika ada pemilihan Sangadi di Desa Pintadia,
kira-kira ngoni dua ini siapa yang siap. Itu yang ketua pemuda ada tanya dong. Nah, saya tidak langsung menawarkan, cuma aku tanya dengan ini yang ketua BPD sekarang tadi ini Aim. Aim bilang dia maksudnya dia bukan menolak, tapi dia lebih memprioritaskan, dia bilang ente dulu, dia bilang saya dan oh, jadi ketua pemuda bilang kalau memang sepakat begitu, orang mulai berkonsolidasi dengan membangun konsolidasi dengan masyarakat. Nah, jadi mulai dari 2018 itu memang orang sudah bangun konsolidasi, bukan dalam arti untuk mau rebut kekuasaan di desa, tidak. Cuma karena memang ya mungkin ingin beregenerasi dan karena waktu itu kan memang orang pemuda desa Pintadia itu sepakat bahwa di saat pemilihan nanti di desa Pintadia itu harus ada keterwakilan dari pemuda yang mau calon. Harus ada DP perwakilan. Ya, minimal tetap ada dari keterwakilan pemuda. Nah, jadi memang waktu itu orang pemuda so bangun konsolidasi dengan masyarakat di desa Pintadia itu, baik DP kalangan ibu-ibu, DP orang-orang tua. Orang bangun konsolidasi dengan dorang. Pas di 2019 ada perekrutan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, seluruh serentak sebolsel. Ya, saya dengan Aim itu masuk mencalonkan di perekrutan BPD itu. Ada dengan teman-teman yang lain waktu itu. Alhamdulillah di pemilihan itu terpilih. Siapa yang terpilih? Saya dengan Aim itu dengan ada teman yang anggota BPD lainnya, 3 orang itu. Nah, dari situ orang bangun sinergi dengan pemerintah desa, kerjasama. Maksudnya karena memang sudah masuk di lembaga dan di sistem, masuk juga di sistem pemerintahan. Jadi orang bangun kerjasama. Nah, memang waktu 2020 awal itu memang sempat berkoordinasi dengan mantan sangadi desa Pintadia, orang petua di desa situ. Beliau juga sempat menawarkan. Ya, beliau bilang kalau akan ada pemilihan, kata beliau itu maju dulu yang muda-muda coba. Itu beliau ini waktu itu lah. Orang pemantan sangadi. Nah, pas di 2020 so mulai tahapan itu pilsang, pemilihan sangadi. Saya masuk mendaftar. Kau mencalonkan? Ya. Waktu itu posisi masih ketua BPD saya itu. Oh, masih ketua BPD? Ya. Baru saya mencalonkan. Tapi waktu ketua BPD itu syaratnya harus ada rekomendasi dari kecamatan. Rekomendasi izin kayak izin untuk mencalonkan. Karena posisi saya waktu itu masih aktif di ya. BPD. Berjalannya waktu, saya masuk mendaftar. Waktu itu di pendaftaran ada sempat mendaftar tiga calon. Saya dengan Bapak mantan sangadi itu, desa Pintadia itu dengan sepupu saya. Sepupu dari? Ya, yang orang jaga panggil Om Onjo atau Papa Winda, orang jaga biasa orang panggil. Jadi yang lolos di calon cuma 2, saya dengan Papa Winda yang sering dia panggil Om Onjo. Ya, tapi selama tahapan itu, pemilihan itu tidak ada, maksudnya orang itu tetap orang buat biasa, tidak
saling menghujat atau tidak saling, karena memang kalau di versi saya dan tim saya pendukung, memang sempat orang bilang kalau boleh orang mau ciptakan di desa, khususnya desa Pintadia ini, orang mau ciptakan politik yang santun. Politik yang santun. Ya, orang tujuan itu menciptakan politik santun di desa Pintadia itu. Jadi maksudnya politik santun itu kayak yang tadi saya bilang, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling memfitnah, bahkan yang terbiasa yang orang so tahu di setiap pemilihan ini baku serang ini, serangan pajar. Ya, yang jadi biasa, istilah-istilah biasa ini di setiap momen-momen politik, serangan pajar. Pantas waktu serangan pajar baru-baru Pajar ada pasang bunyi karena menjaga fokus serang akan, karena nama Pajar sini. Bukan Pajar itu. Oh, bukan gitu ya. Maksudnya ini serangan Pajar ini baku serang doi. Oh, biasa ya. Lewat tuh biasa kan ingat. Ya. Oh, gitu kan. Itu Ya. hal yang biasa Ya, itu biasa yang terjadi di saat momen-momen di agenda politik. Pemilihan Ya, begitu. pemilihan. Jadi kalau macam sistem itu seperti yang tadi itu. Jadi ya, politik yang santun. Ya, orang berusaha menciptakan di desa Pintadia itu politik yang santun. Tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling baku hujat, baku hina atau baku apa itu, tidak ada. Itu yang orang ciptakan di desa Pintadia itu. Dalam alhamdulillah memang saya dengan tim itu setiap waktu di masa kampanye itu tidak ada, cuma ya sosialisasi tentang orang program, saya program ya. Tapi tidak pernah bahwa si ini begini tidak. Tidak ada orang, karena itu tujuannya orang itu untuk menciptakan politik yang santun itu. Politik yang santun. Ya. Jadi istilahnya tidak ada beban, artinya maksudnya biasanya kalau orang lain kan biasanya Ya. ini semoga di Bolsel tidak ada. Ya. Jadi biasanya lagi tak suka membaca calon. Tidak ada budget begitu. Coba pikir duluan di situ. Jadi Ya. tapi DP keinginan untuk merubah satu desa, satu wilayah besar Ya. DP mimpi ini besar. Ya. Tapi ketika dia kembali lagi ke belakang, dia suka membaca calon tengah mati mau kalah dengan yang sebelah bahwa gitu. Biasa Ya. kan begitu. Kalah anaknya tidak sampai begitu begitu. Coba pikir situ duluan. Mungkin di strategi juga bagaimana strategi sehingga menjadi masyarakat pilih menjadi seorang Sangadi. Kalau waktu saya dengan tim itu memang karena orang bertujuan itu untuk menciptakan politik santun, orang selama tahapan pemilihan itu tidak ada orang biasakan bahwa seperti bahasa bilang uang itu adalah segala-galanya. Ya. Tapi segala-galanya itu tidak harus dengan uang. Itu yang orang buat, bahwa segala-galanya ini tidak harus dengan uang. Begitu juga di momen pemilihan ini. Jadi orang tidak menganggap bahwa di setiap pemilihan harus segala atau bagarasa dikidoi. Nah, itu diantisipasi itu bagaimana? Ya, itu dengan cara orang bangun konsolidasi, orang jalankan program sosialisasi ke rumah-rumah. Di setiap turkumpulan ada orang-orang tua yang duduk-duduk malam istirahat, bercerita biasa, orang tim dengan tim turun situ. Tapi orang tidak ada bicara, cuma orang bicara bagaimana orang desa ke depan, program yang orang menjalankan untuk desa ini dan itu yang orang buat di waktu selama pemilihan itu. Berarti kalau saya lihat di sini di Sangadi, maksudnya ketika ini dijalankan dan memang pastinya kan macam penjelasan Sangadi tadi kan berpolitik dengan santun. Artinya seberani berbuat, seberani berjalan sosialnya ini. Jadi karena memang mungkin ini politik santun yang memang harus konsolidasi, harus penyampaian sosialisasi ke masyarakat. Bahwa ini orang mau kasih basi dulu pemahaman tentang bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin itu orang istilahnya harus punya budget sekian dulu begitu. Jadi mau kasih mati mungkin pemikiran seperti itu dulu ya kan. Karena memang kalau saya lihat dari Pati Sangadi ini
membaca dari seperti itu sangat dijelaskan tadi, berani berbuat itu dulu. Kalau nantinya tidak terpilih ya berarti belum rezeki. Iya. Kalau memang terpilih berarti ya ini yang sudah dijalankan seperti ini berarti bisa. Iya. Iya kan? Ya, Dengan tim-timnya Sangadi ini. Iya. Kira-kira berapa orang tim, ada 200 lebih begitu atau? wih, tidak 2 track atau? cuma Biasanya kan begitu kan tim, tim Iya. sepak bola kan? karena Tiga ini track. cuma pemilihan di desa tuh, jadi Desa. tidak cuma sekitar cuma 10 orang kalau orang. tidak salah sih. Berikan aku 10 pemuda. Ya. Maka Jadi ku goyangkan pinta dia pinta dia. begitu. Mbak mabok semua ini. Masih jalan puluhan. Berarti sospan semua itu. Sospan semua. Dari serasa sobago yang pinta dia ini. Terlakan 1 kilong cap itu kan habis. Jadi seperti itu ya. Ya, Sudah berapa lama menjadi Sangadi? Hitung-hitungan. sudah 6 bulan. Karena saya dilantik itu bulan Juni. Bulan Juni pelantikan Juni 2021. 2021 ya. Tanggal 10 Juni. Tapi setelah saya terpilih, saya dilantik, saya berniat dan saya sudah sampaikan ke masyarakat di forum yang resmi Ya. bahwa inilah atau ini saya sudah jadi Sangadi dan masyarakat sudah jadi CP, tanggung jawab penuh. Jadi saya sudah tidak melihat bahwa si A, si B ini tidak bapilih pas saya maupun dia ini bapilih pas saya, tidak. Saya karena memang itulah namanya kalau momen pemilihan atau pertandingan ya sebegitu DP perjalanan itu memang ada pro dan kontranya. Ya. Ya, cuma karena jadi rezeki dari Allah setelah saya menjabat, jadi saya sudah tidak menganggap bahwa atau saya sudah tidak memilah bahwa intinya sudah selesai pertandingan, selesai pemilihan, mari aja orang sama-sama semua masyarakat, pemerintah desa orang bangun ini desa maupun orang kasih berkembang. Ya, dengan program-program yang sudah saya tawarkan di masa waktu pemilihan. Kira-kira kalau masih ingat, mungkin sangat di program-program, ada berapa program yang sangat ditawarkan waktu itu? Ya, jadi kalau untuk waktu saya tawarkan itu program itu kayak khususnya salah satunya misalnya kayak Desa Pinta Dia itu memang kita tahu bersama, desa-desa tetangga maupun pemerintah daerah juga tahu bahwa orang pedesa di Pinta Dia itu memang cuma desa yang kecil. Kedua, kekurangan lahan untuk pemukiman, lahan untuk perkebunan tidak ada. Karena Cuma di memang Pinta Dia. Desa Pintadia ini tempatnya di Pesisir pantai. Ya. kan? Jadi baru selain itu memang orang mau tingkatkan orang pe masyarakat, pe anak-anak, pe SDM, karena memang itu yang butuh dan itu prioritas juga bukan cuma di desa, di daerah maupun sampai di tingkatan pusat, itu peningkatan SDM itu. SDM. Ya, itu yang program baru, ada program yang orang jalankan bahwa itu yang salah satu jadi visi misi saya itu religius. Desa Ya. religius ya. Ya, itu yang saya tawarkan kemarin, dan saya alhamdulillah dari beberapa program yang saya menjabat itu sudah ada yang sebagian Dijalankan. sudah terrealisasi. Terrealisasi. Ya, Salah satunya kayak program bantuan yang masuk ke Desa Pinta Dia itu ada beberapa desa di Bolsel, tapi salah satunya di Pinta Dia itu kayak program bantuan stimulan, bantuan BSPS. Sri Mulat apa? Stimulan. Oh, stimulan. Iya, Saya kira Sri Mulat. stimulan. Stimulan. Bantuan swadaya rumah. Rumah ya. Ya, dari Kementerian PUPR lewat Dinas
PUPR Kabupaten. Rumahnya tuh kali yang dapur itu tidak. Kan biasanya ada rumah bantuan kan belum ada dapur. Oh, kalau memang ya. Dapur bikin sendiri ya. Iya. Sebesar. Nah, Tapi saya dengar juga TIP program kata salah satunya akan dijalankan itu menanam karena di pesisir pantai kan. Di Oh, pesisir menanam tuh, pohon. iya, bukan menanam padi di laut begitu atau. Ini ada itu betul itu. enggak Oh, betul. enggak ada ya. Cuma Saya- bagaimana cuman kau saya mau tanam dengar-dengar. padi di laut ini? Nah, iya kan biasanya kan sampai terang tidak ada lahan tanam jadi siapa tahu kan kalau tumbuh tidak kan ada, bisa. tidak ada di program itu. Oh tidak ada ya, saya kira mungkin. Nah, oke ayah. Oke Sangadi, saya biasa di Gorontalo panggil ayah. Ya. Nah, mungkin itu dulu, ya itu dulu di segmen pertama ini terang bahas. Ya. Nah, bagaimana terang akan bahas semenjak menjadi apa namanya Sangadi itu program-program selain yang belum terrealisasi Terrealisasi. saya tidak tahu mbak cuma terrealisasi itu Terrealisasi. 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 Ya. Iya itu salah satu ya program yang bukan terrealisasi. Oke, setengah mati sekian mbak cuma. Mungkin di segmen kedua kita akan bahas itu aja. Ya. Oke, terang lihat dulu cuplikan berikut ini. Macam ada iklan Jo. Oke, terang akan bertemu di segmen kedua. Oke, kita sudah berjumpa lagi di segmen kedua ini. Setelah tadi sudah dijelaskan bagaimana Pak Sangadi menjabat menjadi seorang pemimpin Ya. seperti apa. Nah, berikutnya saya Pak Sangadi, Pak Sangadi, kita minta tuntut ini. Kenapa ini? Bukan tunggu dulu. Kita ini sedang berdain. Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya? Yo, kita dengar Pak Sangadi, Pak. Ya. Masyarakat ini, Ya. PPK. Ya, ini memang saya warga ini. Mau pergi Pati Sangadi? Iya. Duduk. Ya, duduk dulu. Mari duduk dulu. Mana di situ? Tenang dulu, sini. Nah, tenang dulu. Tenang di sini. Nah, tenang. Tarik napas, apa iyo tuh? Nah, tenang. Nah, ini Ya. ribut-ribut begini ini. Kebetulan di pertanyaan selanjutnya ini, sabar. Tunggu dulu. Kita bawa diam Arya. Sabar. Nah, jadi Ya. kebetulan sangat ada pas ada masyarakat yang ribut toh. Ya. Makalai begini. Bagaimana di Sangadi seorang pemimpin ini menanggapi seperti ini? Mau batangani masyarakat yang Ya. begini. Bagaimana batangnya ini masyarakat yang begini? Coba. Ya, Nah, jadi dengar dulu di sana di. begini, ini yang saya mau tanya, sebenarnya ada masalah apa ini ngoni dua ini? Cerita. Pengalaman kita yang bercerita. Ya, Nggak tunggu dulu. cerita sih. Ya, tunggu dulu, Tunggu dulu. Duduk dulu. Mau tanya ini, sebenarnya masalah apa ini? Ah, tanya kami. Tanya ke sana. Coba jelaskan satu-satu dulu. Ini Pak Ustadz ini dari mana? Ya, Jelaskan, coba ya, jelaskan. coba jelaskan dulu supaya mau dapat tahu DP titik permasalahan di mana. Ah, Jadi begini. siapa yang Ya. mau menjelaskan? Ngana Jo? Kita coba. Di begini kita malas. Nyala. Tenang dulu, tenang. Supaya nggak semua tahu. Coba jelaskan dulu. Pasangarin kasih. Ya, Jelaskan, coba. Tadi sore kan kasihan kita bermain layang-layang ya, di pinggir pantai sendiri. Ini sangat Iya, kita Ya. tahu. terus, Bermain balos bawa orang-orang begitu. Kong putus. So tinggi Ya. Tinggi bak kepala begini. Memang. Kau anak raja paling gede. Iya. Ada toh ada orang. Jangan baka begitu teh suka. Jangan dulu. ya, coba jelaskan dulu. Nah, Oke, pasti bermain ke sana angin kencang, ya, angin bawa kabar tuh, Ke sana. ya Terus. putus tapi layang. ya. Itu supaya dia tidak apa. Oh, Jadi itu pasang adi. oh, jadi ini permasalahan ini cuma karena layang-layang. Dulu Ngadi. Nah, Kasihan. ini kan ada putus. Ya, Jadi kan otomatis so bukan dia punya. Kita Ya. yang bikin. Marso putus. ya, jadi begini. Dengar dulu. Ya pasangan. Ya, ini kan
ini karena persoalan layang-layang. Udah aku terusin ya, Mas. Yang punya layang-layang ini, tunggu dulu. Sabar. Iya, Pak. Ya, sabar. Ya. Boleh Ini Mas, kan ini sekarang ini. yang punya layang-layang ini pertama siapa? Saya punya. Ya. Ah, Hansip. Ini yang punya. Ya. Di saat bermain layang-layang kan putus karena angin ada bawah atau kancang, telur kancang angin, putus. Putus dia yang dapat. Ini. Nah sekarang ini posisi layang-layang, Ini ke sana ini. nah dia punya. Karena putus dia yang dapat. Berarti dia punya Sangadi. Ya, so dia punya. Saya mau bertanya ini. Ya, Siapa yang backing? Asik. Iya, betul ya. iya. Yang memang Iya. Ya. Tahu Kan Bapak. so putus. ya tunggu dulu. Sabar, tahan dulu. Jangan dulu emosi. Supaya mau clear ini masalah ini, nah, orang bicarakan bersama. Bagusnya begini, duduk bersama. Ya. Ya, kalau semua lebih besar kan masalah. Senyata bagus ulang. Orang mau, ya, Kalau cerita itu. apa, Jo Marjo? Bos, Jo. Iya, tunggu dulu. Kasihan. Ngapain bawa lepas pakai? Iya, Ente masih honor. Ya, engkau masih honor. Pokoknya yang dua tahu pasangan di petangan kanan ini. ya, begini. Makanya itu. Di sini saya tidak memihak siapa-siapa. Pasangan di Ya. begitu. Dengar. Jadi tunggu dulu. Saya mau jelaskan supaya mau clear, supaya tidak ada masalah setelah ini. Kan ini kan DP layang-layang. Sementara bermain karena angin kencang putus. Dia yang dapat. Nah, jadi secara otomatis so DP layang-layang itu. Ini bos. Ya begitu. Pasangan ini, it's my dream. Maksud. It's my dream. Is tomorrow never die, Pak. Tomorrow never die. Maksudnya. Tidak tahu itu DP arti. Maksudnya, yang ini, ya. yang lagi never Jangan namanya ini di sini. yang lagi viral-viral sekarang ini layangan putus. Oh, My dream. oh yang layangan putus ini. Not here. Bukan mainin gaul juga ini Hansip. Ya, ini yang salah Coba satu tanya. kelebihan ini yang kita tidak sadar selama ini dan kita tidak tahu. Jadi dia tahu. Ternyata so jago berbahasa. Iya, bahasa Inggris. Hansip sekarang harus tahu begitu, Pak. Coba tanya Pak dia. Coba Bapak tanya. Kalau dia tahu. Kita kira bahasa alam gaib yang dia jaga Itu yang membahasakan lagi ini. viral sekarang. Oh, yang layangan putus itu yang viral itu. Iya, yang lagi viral-viral. Jadi bagaimana ini, Bapak? Ya, Emang jadi dia punya? ya secara otomatis so dia Jadi dia punya. Begitu. Jadi begitu. Jadi ente tidak ada hak milik. Ya. Jangan begitu, Bos. Contoh, saya kasih contoh ini sangat Ya. ya. Cewek dan cowok. Ya. Lalu ketika putus, jadi orang punya. Tidak boleh dia mau bilang dia Iya. punya, ya kan? Kau dia Ya. merampas. Hah? Kau dia merampas. Boleh. Tidak ada boleh. Kau dia panggil itu laki-laki. Coba. Tidak boleh, apalagi sekarang so panggil-panggil di sana di tempat-tempat wisata begitu toh. Oh, Saya pernah tiap panggil di sana. Pernah. Hah? di Dea Gabai itu. Pernah. Ini so pernah. Ya, ya. Ini pernah tiap panggil di sana. Iya, baru dia. Dia panggil sop. Hati ayah ini, ha. Jadi begitu. Namanya kalau so putus, berarti seorang punya alias so dia punya itu. Jadi so bukan ngana punya. Jadi kita yang salah ini, nah. Ya. Orang tip mau apa sekarang ini? Jadi sekarang begini, usahakan orang damai Punya enggak? secara kekeluargaan, secara batamang. Coba bayangkan aja. Tunggu dulu, wait. Dulu dulu. Akasan ini anak. Bilang tangan kan kok begini model. Ini masalah ini semua kasih clear di sini. Jangan semua lebih besar, lebih proses tentu so lebih rumit. Jadi usahakan saya sebagai pemerintah desa di sini, keterwakilan dari pemerintah, saya sebagai sangadi, saya tidak suka saya pe warga maupun masyarakat mau dapat masalah-masalah maupun problem yang akan terjadi nanti ke depan. Apalagi masalah begini. Oh, Ya begitu. Tahu-tahu begitu. Supaya adil. Jadi begini saja. Hah? Ya. Nah, kita kembali ke topik ya karena memang ini tambah-tambah urusan sekali datang kamari kong. Iya, dia. Datang kamari acara ini Dia. So itu saya sempat kaget. Iya, langsung sampai di sini sangat ya. So itu saya sampai kira ini so siapa atau so kiapa.
Ini masalah besar, Ternyata Pak. cuma persoalan layang-layang Layangan ini. putus, kasih biar juga itu layangan putus itu. Mau bikin apa ini layangan putus So, ini? putus lagi. It's my dream. Is my dream. Kita tahu. Ya tahu, jadi ente tahu kan? Iya. Ya sudah, apa diam. Jadi kebetulan Tisanga di sini terang pada ngerti Tisanga di program-program apa yang mau dijalankan di desa. Oke? Jadi itu sobat kalah ya. Baku Ya. dulu. Aku minta maaf, Jo. Oh, tahan kan. Apa? Ya. Sudah. Mau lawan. Sudah, waktu. Ya. Itu begitu. Begitu. Saya kan sih jangan. Tapi bagus ini Sangadi. Mestinya dang dorang Ya. langsung cari Pati Sangadi. Ya, begitu. Kasih selesai secara secara adat. Ya, secara bukan. kekeluargaan. Ada. Ya, ini kan sudah. Oh, silakan. Silakan. Kan seorang Sangadi, Pak. Oke, Ya, silakan. Ente olah ada pakai saya Tidak ada. Bukan dia. Ada tanya. Apa ini? Ada apa itu layangan sementara memang ada pacar layangan atau bagaimana? Ente Tidak, ada Pak. Saya apa? cuma ada lewat toh. Ada lewat. Dari mana ini? Dari Dari laut ini bawa kacamata. dapat pakai terang. Iya, Pak. Coba gitu tuh orang. Oh, PNS gitu. sekarang begitu. Oh gitu ya, langsung Oh. turun ke dalam laut ya. Pas dapat layangan, langsung. Hajar deh. Ada anak di rumah toh. Nah, mau dia tiba masuk sekali di kostumnya. Ini mau pergi di pergi di sawah atau pergi di mana? Jadi 2 kali macam ini mungkin ayah. Ya. Bekerja di sampingan juga mungkin dia jadi sebagai honorer kerja sampingan turun di sawah. Oh, bagus. Penyelam lagi. Oh iya begitu ya. Coba gitu orang. Ada 2 sampingan berarti. Pakai joli samping. Oke. Nah, terang kebetulan ada sangat di sini, terang jelaskan, terang dengar dulu. Terang lanjutin ya, terang lanjutin. Boleh bos? Bos. Tutup. Mana ini? Siapa sangat Kan tadi sudah. Iya, Pak. So, aku minta Siap, maaf. Jadi sekarang dengar dulu bagaimana orang mau bicarakan ini orang pe Nah, wilayah orang pe desa ini. ya, itu dengar. Nah, Ya. begini ini. Kenapa lo ada angka jadi ansip begini ini? Begini model, Pak. Saya juga kurang tahu ini mungkin ya Tangan kiri. secara otomatis jadi begini ini. Otomatis Ya. dia langsung. Soalnya tidak biasa ini. Bapak ini biasa kalem, biasa ini. Mungkin cuma karena persoalan layangan ini. Oh, iya, jadi Memang sampai marah seperti sekali. itu. Pak. Iya, sejadi begini ini. Mungkin masa kecil tidak bahagia tahu. Ya, kurang tahu juga. Oke. Karena boleh bos ini mau lanjut ini bos. Hah? Ya. Yang penting aman nih desa ini. Aman. Tiba-tiba ada Pak Sangadit. Oh, kalau Bapak ini pokoknya Kalau anak petugas kantor semua. Iya. Tadi itu, Pak. tapi kalau ada warga pe ayam hilang, Saya. ya jangan usah cari jauh-jauh. Ya. So, Ada kemungkinan, ada Ya, kemungkinan. besar. kemungkinan Ya. dia cari. Supaya Ya. tidak bawa sujon, kemungkinan dia yang cari atau Ya. dia yang tangkap itu dorong pe ayam. Oh, gitu ya, lumayan. Iya. Ada kerja sampingan juga itu. So. Iya. Iya. Soalnya kan biasa saya itu jaga keluar malam, rupanya gak dapat bau sejam-jam begini ini rupa Bau. sadap DP rampa-rampa ini. Oh. Nah, jadi pas anak mbak kontropa ini Lin Mas, Heeh. mau cari tahu bagaimana DP kerja ini dia, apa dia ada baronda butur. Ternyata ya, Ada ternyata berkata di sebelah. ya, bagate kok baru ada bikin tola-tola ini masyarakat pe ayam. Itu. Nah, ini Pecat jo tadi. Susah. Nyana ada guna, Ente Pak. siap? Siap. Calon. Mau pakai celana Bos. PNS baju hansip, Bos. Kan. Ada Ya. masalah. Iya. Bos. Serahkan senja, Bos. Nah, kelebihannya ini Bapak, Ya, kelebihan. ya dia memang bagus dengan masyarakat Ya. sosial. Sosial ya. Ya, kalau siang, 2000 kalau lebih, siang, Kalau siang. kalau siang, malam. ya kalau malam itu dia no. Kadang masyarakat pe ayam yang Bapak jaga tangkap, Siang. entah mau pindah di tanpa batera sebelah atau Ya. dia Di belakang. Ada tambah ya batera. bikin tola-tola, apa yang biasa so jadi istilah itu. Itulah saya, Pak. Iya, Ini kelebihan kekurangan. Ya. iya. Memang serba bisa ini Bapak ini. Itu yang anak memang suka ke Bapak ini. Iya. Ini yang bagusnya Pak dia. Jadi ente bisa bapak apa sok? Iya. Ya. 2000 lebih, Pak. Kaki kiri ini bos, kaki Kaki kiri. kiri kotor banget. Oke. Ya. Lanjut. Program tadi sudah ya kan? Sudah. Ya. Terang dengar dulu Poli ini ya. Ya, Oke. silakan, Pak. Program-program. Nah, mungkin ini di penghujung ini di segmen terakhir ya, segmen kedua Ya. ini. Saya mendapat isu atau isu-isu kabar-kabar angin. Itu betul atau hoax? Saya mendengar katanya ini mungkin bapak-bapak juga mungkin baru dengar ya. Ya. Katanya seorang Sangadi pinta dia itu yang
apa namanya bahasa kasarnya Ya. sangat ya memakan uang rakyat ketika ada bantuan. Nah, betul itu, Pak. Bu, tunggu, Oh. ini ada tanya yang ini, yang Ya. ini, ada tanya. Sabar. Jadi ketika ada bantuan mungkin dana desa atau apa, nah ada yang bilang ke saya ini, yang maksudnya Ya. kabar-kabar, entah kabar betul atau tidak. Uang itu masuk di setengah di ini di pekerja, setengah masuk di Popoji. Ya. Terus tidak, maksudnya masyarakat itu so tidak sejahtera atau bagaimana itu betul atau Ah, begini Pak, saya jelaskan. bukan ente ini. Ya, tunggu. Ya, jadi Sangat begini. iya. Saya akan jelaskan dan saya akan Mungkin klarifikasi. bisa diklarifikasi. Kalau seperti tadi Bapak host bilang itu sebenarnya itu hoax yang biasa jadi istilah sekarang itu hoax. Oh, betul. Ya, tidak betul. Berita Ya. palsu. Jadi selama saya menjabat Sangadi itu, saya sudah jalankan atau saya sudah laksanakan dana desa itu sesuai dengan regulasi yang ada. Kayak yang saya sudah laksanakan bantuan UMKM kepada masyarakat, pelaku-pelaku usaha kecil, kemudian itu padat karya tunai, karena itu memang program prioritas nasional. Oh, itu program Iya, ya. itu padat karya tunai itu kayak pekerjaan-pekerjaan pembersihan. Nah, di situ saya panggil masyarakat untuk bekerja. Karena dengan adanya COVID ini terkena dampak, jadi tujuannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah desa Ya, menjalankan regulasi yang ada itu untuk pemulihan ekonomi masyarakat. memulihkan. Ya, dengan adanya ini masa COVID ini, pandemi COVID ini. Jadi itu seperti yang ditanyakan tadi itu memang sudah jelas-jelas tidak benar atau hoax. Dan bisa tanya langsung ke pekerja-pekerja ataupun ke masyarakat yang ada di desa saya. Yang sudah terlibat itu kan, Iya, yang sudah turun langsung ke lapangan ya. Jadi berarti itu cuman hoax. Jadi Iya memang. Iya, hoax. Dia ini yang bilang betul. Tangan jadi kanan. tidak boleh ini orang ini tidak boleh menyebarkan hoax begitu. Ya, Ya. betul. jadi kalau memang ada berita yang cuma didengar sepihak, kalau boleh saya harapkan datang klarifikasi ke saya, pertanyakan kembali ke pemerintah desa, datang di kantor desa. Kalau saya pribadi itu kantor desa itu memang orang pekantor semua, Ya. orang masyarakat pekantor. Ya. Jadi tidak usah canggung-canggung, tidak usah mau sungkan-sungkan untuk mau datang, bercerita, baroko, duduk minum kopi, baru tanya benar atau tidak ini Pak Sangadi kira-kira begini, kira-kira begini. Dan alhamdulillah ya masyarakat sebagian besar tidak mempercayai berita yang tadi Bapak tanya itu. Ya. Karena memang mereka langsung yang menjadi pelaku maupun Langsung, ya. pekerja yang ada di desa Pintadia itu. Memang saya libatkan semua, seluruh masyarakat, baik anak-anak umuran yang sekolah-sekolah SMP, SMA, yang turun langsung. pas waktu itu kan memang hari libur. Hari libur. Baru yang kalangan ibu-ibu, karena memang di regulasi yang ada itu tidak bisa mengasingkan atau harus memprioritaskan juga keterwakilan gender Oh. atau perempuan. Ya, ya. Ya, di padat karya tunai itu. Karena tujuannya itu untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, dan alhamdulillah pekerjaan yang sempat dikerjakan lalu sudah selesai. Ya, jadi begitulah. Kayak seperti ada satu cerita itu ataupun kisah yang memang ini terjadi nyata. Rasulullah saja kekasih Allah, bahkan ini sudah dianggap kekasih Allah ini. Asli ada para sahabat maupun yang tidak suka dengan mungkin Sifatnya. sifat atau apa. Padahal ini kekasih Allah. Begitu juga yang sempat-sempat terjadi di momen-momen politik kemarin. Pak Bupati, Pak Gubernur yang mencalonkan diri, Pak Presiden. Jadi ya itulah perjalanannya atau memang itulah rintangan-rintangan yang jadi ya harus dilewati. Jika ingin mengaku Tanjung harus siap dipukul ombak. Begitu ya. Ya,
harus keras ini. Ya. Berarti Ombak Karena Sumbawa jauh. Itu lagu itu. Yang saya bilang tadi itu peribahasa itu. Jadi Peribahasa. itu lagu itu. Nah, jadi begitu. Ya. Makanya saya dengar kabar itu, saya langsung panggil Ti Sangadi. Ya. Duduk bersama-sama, orang klarifikasi supaya masyarakat yang melihat ini, masyarakat Ya. Bolsel, karena memang bagian di Carlota ini, di Ya. channel Peredam Bolsel ini Sangadi, Ya. sudah jangkauannya sudah begitu luas ya. Ya. Bahkan bukan cuma di Bolsel sendiri yang melihat channel ini, menonton bahkan ini. di Arab saya ya Tapi begini, Ya. ini di luar pemerintahan atau di luar ini posisi jabatan saya selama ini memang saya perhatikan ini apa Carlota ini atau ini Peredam ini memang saya lihat memang bagus inovasinya memang bertambah bermacam-macam inovasi. Jadi memang saya juga sedikit bangga dengan adanya ini kegiatan ataupun program ini yang sering dibuat ini. Gongko Propol ini. Tidak, maksudnya ini memang terus terang saya juga memang fans. Suka dan Ini rokok dulu. tunggu dulu. Maksud rokok ada. Iya. Dan kebetulan terang ini malam hari ini di mana-mana ini terang ini bayangkan narasumber Ya. yang ada di kamar rokok apa sama Itulah. ini di sini. Saya Terima kasih sekali ini Kang Adi. Iya. Iya, nanti di Jadi begini Iya. saya mau lebih persingkat maksudnya ini dengan adanya program atau ya inovasi-inovasi seperti ini ya saya harapkan maksudnya lebih dikembangkan. Ya. Karena saya memang salut juga dengan adanya ini anak-anak Peredam ini yang sudah buat inovasi-inovasi dari tahun-tahun kemarin sudah ada maksudnya kayak waktu kejadian musibah kemarin banjir Bolsel. ya panggilan hati dari hati. bukan karena ada apanya Ya. bukan karena ada ya misalnya ngoni tidak tapi memang saya ikuti ini anak-anak Peredam maupun sampai dengan saat sekarang saya memang salut dari memang berapa tahun lalu satu tahun lalu ya dengan adanya itu musibah yang terjadi di daerah Bolsel banjir. Memang saya sudah perhatikan dari situ memang saya menilai bahwa ini anak-anak Peredam ini memang real murni panggilan hati. Tidak dibuat-buat atau bukan karena mau ya biasa orang bilang sekarang ini cuma mau cari muka supaya dikenal oleh ya pemerintah lah atau siapalah. Tapi memang saya lihat memang panggilan dari hati. Kayak cari-cari bantuan untuk ke korban-korban yang ada kasih yang memang saya lihat memang real tidak ada yang disetting, tidak ada yang memang untuk tujuan supaya orang ini orang mau kenal, tidak. Memang saya lihat dari awal situ sampai dengan adanya inovasi-inovasi ini sampai dengan sekarang ini Carlota ini Ya. jadi memang saya suka. Kadang saya melihat video-video yang akan tampil di YouTube. Di channel. Kadang jaga di rumah itu mau bau nih begini, jaga tertawa sendiri dengan inovasi-inovasi yang ada ini. Saya kira jangan tahu sendiri yang muka-muka yang bermain di situ macam ini. Ya begitu juga, Begitu ada juga, DP ada juga sedikit. Ya. tapi bagus. Saya salut dengan ini Lucu. adanya. Ya. Alhamdulillah. Lucu, sisi positifnya bagus, Ya. memotivasi orang lain. Ya, atau mungkin bergenerasi. Ini yang saya salut dengan ini anak-anak Peredam ini dengan adanya inovasi-inovasi ini. Jadi insya Allah saya berharap dan saya mungkin sekalian berdoa supaya lebih berkembang, lebih dikenal, lebih luas. Amin. Ya dengan sendirinya, bukan karena ada apanya, tidak. Tapi apa adanya. Ya apa adanya, itu yang saya maksud. Ya. Masalahnya ini kan Peredam ini kan memang awalnya terbentuk dia Persatuan Relawan Muda Ya. Mulibagu. Ya. Itu DP ini kan, tapi sudah dirubah dia karena berhubung sudah jadi ini ulama atau apa bergabung di ini. Jadi Persatuan Rema Muda Masuk Masjid itu DP. Dia Oh. dirubah ke situ Sangadi. Oh. Persatuan Relawan Muda Mulibagu. bergerak Ya. di
bencana seperti ti sangat dibilang tadi itu. Tapi mau dapat dengar itu sangat di, maksudnya panggilan hati. Coba saya panggil kamar dia. Ya. Dapat dengar? Bukan, Pak. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya Panggilan hati itu memang ya bukan begitu. Oh, langsung saya kira Dari dalam. Ya. Karena melihat ada yang terkena musibah, langsung. ya langsung bergerak cepat dengan sendirinya, tanpa disetting, tanpa di apa, memang sendiri dari hati langsung bergerak. Iya. Dan itu yang saya salut di peredam ini, yang sudah jadi peredam ini. Jadi itu juga Ya. memang berterima kasih kepada Sang Adi sudah hadir bersama-sama kita di Carlota ini Ya. menyempatkan diri, karena memang orang di sini juga di Carlota ini Sang Adi, siapa saja pun itu yang mau suka mau curhat, mau Carlota apapun itu Ya. tentang apa yang dia suka mau sampaikan supaya masyarakat mari dulu di sini. Ya. Orang mau kroyok sama-sama. Ya. Nah, ada kemarin yang pulang kurang baju di badan kayaknya gitu. Ada Biar pulang nanti ke so sana. baku kroyok akan itu. Kalau so pulang baju di badan begitu. Oke, di terakhir ini mungkin ada yang mau ditanyakan Pati Sang Adi, dua orang ini. Mungkin ada apa? Oh, ada banyak, Pak. Apa? Kita satu segmen lagi ya. Hah? Bisa, Pak. Segmen terakhir ini apa? Apa? Mungkin Tidak ada. program atau apa? Tidak ada. Apa? Oke, ada, Pak. Nah, apa? Ini apa lagi? Mungkin ya. Ini apa ini? Hati-hati. Maksudnya Hah? karena so ada ini varian baru ini. Apa itu? Ini Oh iya, pandemi jangan sampai ini, salah suntik COVID ini. ini. Atau pengaruh tidak. Tidak ya, mungkin bisa saja. Kalau salah suntik, maksudnya suntik apa? Iya. Bisa ada yang dia pakai di hewan begitu, tak pakai di sini atau bagaimana ini? Memang ini ada isi sedikit jadi. Saya tidak salah ti Sang Adi ada bikin ini. pengaman. Ya. Karena memang ada yang Tunggu Pak, ular. Ini ular bukan sembarang. Penyobar ini Mati, apa? bawa cari-cari nomor. Lagi pasangan. Oh. Tanya Jo. Apakah Oh, memang itu. apa Ya, memang ini ciri khas beliau. Yang sadiki. tujuan dan target di 2022 ini, pasangan? Ya. Oh, harapan ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini. Terakhir. Ya. Harapan untuk desa ini ya berarti. desa. Untuk desa ya. Dengan negara, Pak. Ya, jadi harapan saya untuk desa Pintadia atau secara umum daerah maupun negara ini, saya berharap insya Allah pandemi ini akan secepatnya Amin. berlalu, supaya torampe aktivitas ataupun torampe ekonomi akan berjalan dengan stabil. Ya, dan alhamdulillah di desa Pintadia itu ya ekonomi atau aktivitas masyarakat itu sudah seperti biasa. Berarti bisa tetapi Ya. tetap menjalankan Ya, tetap menjalankan protokol kesehatan. protokol kesehatan. Ya, ya, mencuci tangan, Ya. mencuci baju ya, mencuci muka. kalau itu memang saudara dulu bukan nanti ada COVID itu mencuci baju itu. Sebagaimana kon saudara tahun lalu baju kon nanti mencuci sekarang Ya ini. kan biasa begitu kan. Kalau itu memang so biasa itu Biasa, cuci baju. Ya, Itu. mungkin itu harapan Ini saya untuk orang semua. Ya, Jadi itu mungkin sudah didengar oleh masyarakat yang ada di Polsek ini. Ya. Berita-berita yang muncul mungkin di media sosial, yang Ya. ada dilihat di media Ya, sosial betul. sudah DP berita yang so begini sekali, ternyata itu hoax ya. Hoax. Atau Ya. berita yang hoax, eh, hoax. himbulo, orang bilang himbulo ya. Himbulo. Ya, Himbulo. sudah Akari. kita klarifikasi. Himbulo. Himbulo. Kalau bahasa Bolango itu apa nama? Akari. Akare. ya. Iya, akare ini bukan buah pohon yang ada EPA. Akari. Itu akar. Oke, jadi itu dulu sahabat-sahabat Peredam, terima kasih ya. Jadi itu coba kali lagi ya. Ya, Kalau yang seputus sudah kasih biar saja, berarti Biar saja. seputus orang sepunya Ya. itu. Ya. Kalau begitu sangat ya. Oke. terang tutup dulu ya acara Carlota kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Sang Ya, Adi. sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada juga Sang Adi yang melihat video ini yang ingin Itulah. duduk bersama-sama kita. Mari, Jo. Dan mungkin ada program-program yang ingin disampaikan ya, Ya. daripada mbak kumpul masyarakat terhadap program ini disampaikan di sini bisa dinonton sama-sama, oke? Ya. Terima kasih sekali lagi ya atas kehadiran dan juga DP Roko dan yang lain-lain. Ya, 4 orang semua. Sebentar kawalin kalau pulang. Siap, Pak. Iya. 86. Aman. Oh, Bawa aman. pulang saja ini masalah. Kalau Bapak ini aman. Aman. Nah, jadi
Iya. Tidak Pak Husin. Oke, kita tutup dulu acara kita pada pada malam hari ini. apa tuh? Tunggu dulu. Kita tutup dulu. Saya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Carlota pada malam hari ini terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman peredam, jangan lupa subscribe, like dan komentar sebanyak-banyaknya di bawah sini terkait dengan perbincangan-perbincangan dari Sangadi Pintadia ya. Iya. Jadi kira-kira mungkin ada masyarakat Komen, Pintadia. guys. Iya. Tolong dibagikan atau Bagikan bagaimana? atau Pokoknya sudah, terserah mau hambur atau Iya, mau Subreker, subreker. Subreker ya. Subreker, Oh. Subreker. Iya. Kita Subreker. kanan guys. Ya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Setiap video saya Iya. subreker. Oh, Wih. main like ya, jangan lupa itu. Jangan Oke. lupa ya, akan tayang video-video atau ya. Ayo, pokoknya video-video yang pendek-pendek, Iya. yang panjang-panjang. Jangan lupa saksikan. Iya. Oke, itu dulu. Saya undur diri, saya Arul Gendeng. Dari sini. Ulang. Dari sini. Terakhir ti sangat. Ya. Saya Arul Gendeng Saya Vito Lama Sese. Saya ada foto. dan Saya Sangadi Desa Pintadia. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh, kan.